Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Seperti biasa, kita akan belajar tematik secara online dengan bantuan dari video yang Ustadz buat hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadikan ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak soleh, kita sudah berdoa, maka kita bisa langsung mulai belajarnya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 ya anak-anak ya. Pembelajaran 3 di subtema 4, tematik 2B ya. Masih subtematik 2B dan sebentar lagi insya Allah kita akan menyelesaikan subtema 4 di tematik 2B. Nah, nanti kalau udah selesai 2B, maka kita bisa masuk ke 2C ya. Atau kalau di kelas di buku yang tahun lalu tuh tema 3 ya, tema 3. Nah, silakan buka di pembelajaran 3 itu mulainya di halaman 131 ya, halaman 131. Nah, ini ya, berwisata di tepi sawah. Nah, berwisata di tepi sawah. Kita baca bersama-sama ya. Nah, berwisata tidak harus ke tempat yang jauh. Berwisata juga tidak harus ke tempat yang membutuhkan biaya besar. Kita dapat berwisata ke tempat di sekitar kita. Sebagai contoh, di tepi sawah. Kita dapat bertamasya di pematang sawah. Kita menikmati makan siang sambil melihat pemandangan yang indah. Kita juga dapat memperhatikan petani di sawah. Di sawah, petani bekerja keras. Sebelum menanam padi, petani membajak sawah. Setelah ditanam padi, petani rajin mengairi sawahnya. Tanaman padi juga diberi pupuk agar subur. Ketika padi menguning, petani mengusir burung-burung dengan orang-orangan sawah. Nah, itu ya. Kalau ini berwisata di tepi sawah, ini bisa dilakukan kalau memang masih ada sawah. Nah, kalau di Jakarta kayaknya agak sulit ya, masih udah agak jarang bisa ditemui sawah-sawah kayak gini gitu, kecuali di desa-desa ya, desa-desa atau di Bogor, beberapa tempat di Bogor masih ada sawah. Tapi kalau di Jakarta udah hampir jarang kita ketemui ada sawah, apalagi belakangnya gunung, itu jarang banget, hampir nggak ada ya. Nah, kita kerjakan yang bawahnya. Di manakah kita dapat menjumpai sawah? Di mana? Iya, betul. Apa saja suara yang dapat kita lihat di sawah? Suaranya apa? Suara binatang gitu kan, suara burung, ya kan, suara hewan ternak mungkin gitu kan, ada di sawah. Lalu apa aja usaha petani untuk menanam padi? Banyak ya. Sebelum menanam padi, pertama membajak sawah, terus mengairi sawah, terus mengusir burung-burung. Lalu apa kegunaan orang-orang di sawah? Kegunaan orang-orang di sawah untuk mengusir burung-burung gitu ya. Oke, balik. Saat di sawah, perhatikanlah benda-benda yang dipakai petani. Nah, ini benda-benda yang dipakai petani. Petani menanam padi itu memakai apa? Yang pertama cangkul, betul apa tidak? Iya, betul. Ini dilingkari ya, dilingkari yang dipakai sama petani, cangkul. Air. Kompor iya apa enggak? Tidak ya. Memang petani kan bukan chef, maka petani tidak pakai kompor. Nah, ini dilingkari benda yang dipakai sama petani untuk menanam padi. Lalu, setelah kamu lingkari, tulis bendanya di sini. Lalu kegunaannya untuk apa? Contoh cangkul. Cangkul.
kegunaannya untuk menggali tanah gitu ya, menggali tanah untuk ditanami tanaman. Ciri-ciri bendanya apa? Misalnya gagangnya terbuat dari kayu dan cangkulnya itu terbuat dari besi contohnya. Lalu wujud bendanya padat. Nomor 2, air. Kegunaannya untuk mengairi sawah. Ciri-ciri bendanya basah, berubah bentuk. Nah, terus wujud bendanya cair. Gitu ya, 1 sampai 5 ditulis di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Ada 5 atau ada 6 di sini. Ada 6. Tapi kalau di sini cukup tulis 5 aja. Oke, kalau sudah langsung buka halaman, kita loncat halaman 135. Ini ada soal cerita pembagian ya. Tapi kita tulis caranya itu menulis apa yang diketahui, lalu apa yang ditanya, lalu jawabannya apa. Sekelompok murid membuat 16 ikan kertas. Bila kelompok terdiri dari 4 orang murid, berapa banyak ikan yang dibuat oleh setiap murid? Berarti yang diketahui 16 ikan kertas dibuat oleh 4 orang murid. Yang ditanya, berapa ikan yang dibuat oleh setiap murid? Maka jawabannya 16 dibagi 4. Jawabannya 4. Nah ini ada 32 sepeda disusun sama banyak dalam 4 baris. Berarti yang diketahui 32 sepeda disusun dalam 4 baris. Yang ditanya sepeda dalam tiap baris. Banyak sepeda dalam setiap baris. Maka jawabannya 32 dibagi 4. Berapa 32 dibagi 4? Boleh dilihat tabel perkalian yang sebelumnya ya. Boleh dilihat tabel perkalian yang di halaman sebelumnya. 32 dibagi 4 berapa? 32 tarik ke kolom 4, maka barisnya baris berapa? Lalu yang baliknya 49 buku disusun sama banyak pada 7 rak. Berapa banyak buku yang terdapat dalam 1 rak? Maka diketahuinya itu 49 buku pada 7 rak. Lalu ditanyanya buku dalam 1 rak. Jawabnya 49 dibagi 7. Maka cari 49 dibagi 7 berapa? Ya, boleh dilihat tabel perkaliannya. Nah, ini sama juga diketahuinya berapa, ditanyanya apa, maka 60 dibagi 10. Jawabannya berapa? Gampang. 10 dikali berapa yang hasilnya? 60. Ini juga sama. 30 bagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya? 30. Gitu. Nah, terakhir di pembelajaran 3 ini kita akan mendengarkan cerita ya. Cerita dongengnya si ibu ya. Ibu membaca cerita buat Ino dan Arin. Tentang ayam, kera, dan kepiting. Ayam, kepiting, dan kera bersahabat, namun kera memiliki sifat sombong. Kera merasa yang paling hebat. Tidak jarang kera berbuat jahat terhadap temannya. Ayam dan kepiting merasa kesal. Mereka ingin kera menjadi teman yang baik. Suatu ketika, ayam, kepiting, dan kera pergi berlayar. Ternyata perahu yang mereka naiki bocor. Akhirnya, perahu pun dengan cepat tenggelam. Ayam lalu terbang dan kepiting berenang. Sayang, kera tidak dapat berenang. Ia berteriak meminta tolong. Ayam dan kepiting merasa iba. Ayam lalu menarik kera dengan tali. Kepiting mendorong kera menuju pantai. Akhirnya kera selamat. Sampainya di pantai, kera ucapkan terima kasih. Kera berjanji tidak akan sombong lagi. Nah itu ya, jadi manusia, jadi orang itu tidak boleh sombong. Karena suatu saat nanti ketika kita butuh bantuan orang lain, ketika kita sombong, apakah orang lain mau bantuin kita? Nah, belum tentu ya, belum tentu. Makanya kalau sebaik-baiknya itu kita harus jadi orang yang baik. Sehingga ketika kita nanti membutuhkan bantuan orang lain tidak segan untuk membantu kita, gitu ya.
Sikap terpuji apakah yang ditunjukkan ayam dan kepiting? Tulis di sini. Membantu menyelamatkan kera. Bagaimana menurutmu sikap kera setelah ditolong? Sikap kera setelah ditolong seharusnya apa? Dia tidak akan sombong lagi. Gitu ya anak-anak soleh. Nah, baik, untuk pembelajaran 3 hari ini itu saja dari Ustadz Aji. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya apa yang belum dipahami. Nah, sama-sama kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.